Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi sekalian? Semoga selalu dilimpahi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Masih materi bab 2. Minasan, lihat pada gambar yang ada di samping. Silakan didengarkan terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas bersama-sama. Silakan, selamat mendengarkan. 1、聞いてください。2、書いてください。3、読んでください。4、5ページを開けてください。5、言ってください。6、見てください。Oke, dari yang diucapkan oleh native speaker tadi, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Untuk ichi nomor 1 itu ada yang mengucapkan, apa yang diucapkan adalah kite kudasai. Coba lihat pada gambar kite kudasai, dia menempelkan tangan pada kuping. Jadi kira-kira kalau kite kudasai itu artinya adalah apa? Kite kudasai adalah meminta seseorang untuk mendengarkan, ya. Jadi kite kudasai itu artinya meminta seseorang untuk mendengarkan. Sekarang nomor 2, nih Bang, itu adalah apa? Kaite kudasai. Kaite kudasai, lihat pada gambar. Kira-kira kaite kudasai itu artinya apa? Begini-begini berarti artinya menulis ya. Jadi kaite kudasai adalah permintaan untuk menulis. Kemudian yang nomor 3 adalah yonde kudasai. Yonde kudasai, kira-kira dari gambar minasang bisa lihat apa artinya? Yonde kudasai adalah permintaan untuk membaca. Kemudian segi nomor 4 adalah go peji o akete kudasai. Perintahnya adalah akete kudasai. Kira-kira dari gambar ini apa? Akete kudasai. Jadi meminta seseorang untuk membuka halaman, ya. Segi berikutnya adalah ite kudasai. Ite kudasai. Lihat dia ada ini ya, seperti ini ya. Ya, itu artinya ite kudasai. Ite kudasai adalah meminta seseorang untuk mengucapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah apa? Yang terakhir adalah dia begini ya. Begini. Apa ya? Diucapkannya adalah mite kudasai. Mite kudasai artinya adalah kalau begini ngapain? Melihat. Jadi permintaan untuk seseorang untuk melihat. Jadi yang minasang pelajari kali ini adalah permintaan yang biasanya diucapkan perintah di dalam bahasa Jepang. Ada kata kudasai. Kudasai di balik sebuah perintah itu adalah permintaan sopan untuk meminta tolong, ya. Kita ucapkan satu kali lagi. Pertama itu apa? Kite kudasai. Kemudian yang kedua itu adalah kaite kudasai. Yang ketiga yonde kudasai. Yang keempat akete kudasai. Yang kelima ite kudasai. Kemudian yang keenam adalah mite kudasai. Itu adalah perintahnya, ya. Perintahnya jangan lupa artinya adalah mendengar, kemudian menulis, kemudian membaca, membuka buku, mengucapkan, dan yang terakhir adalah melihat. Minasan, sekarang kita akan dengarkan lagi ada beberapa percakapan kecil ya, dialog yang akan diucapkan oleh native speaker. Minasan, silakan didengarkan terlebih dahulu. 1、すみません。トイレいいですか？いいですよ。どうぞ。2、すみません。これいいですか？はい、いいですよ。どうぞ。3-1、すみません。質問いいですか？いいですよ。どうぞ。3-2、すみません。もう一度お願いします。いいですよ。 Supaya lebih menarik dan banyak yang nonton untuk konten pembelajarannya, karena banyak minasang yang tidak menonton jadi akhirnya tidak paham. Jadi ini ada sebuah dialog
Jadi di sini ada di sampingnya ada slide-nya ya. Saya tayangkan di sini. Saya akan contohkan satu saja. Sisanya minasang silakan didengarkan apa yang diucapkan oleh native dan mengerjakannya, dan nanti akan dikumpulkan di e-learningnya Seksmandita ya. Nanti saya akan cantumkan untuk linknya yang harus kalian kerjakan. Oke, sekarang setelah kita mendengar, saya bahas untuk nomor 1. Jadi ini adalah permit atau meminta izin. Meminta izin dari seorang siswa kepada gurunya. Siswa yang pertama berkata, "Sensei, sumimasen." Apa yang diucapkan? Dengarkan tadi. Yang diucapkan adalah toire. Ii desu ka? Ya. Jadi minasang silakan didengarkan ya. Nanti baru kita bahas. Toire ii desu ka? Toire artinya adalah toilet. Ii desu ka? Bolehkah? Jadi sensei, sumimasen, toire ii desu ka? Artinya adalah permisi ibu, bolehkah saya ke kamar mandi? Kemudian senseinya berkata, ii desho dozo. Ii desho dozo itu artinya adalah silahkan ke kamar mandi ya. Kalau sudah kata ii desho berarti senseinya sudah setuju untuk Anda ke kamar mandi. Untuk nomor 2, 3, dan 4, minasang silakan didengarkan, kemudian dicatat mana jawabannya. Jawabannya sudah ada di kotak, ada di slide ya. Oke, minasang. 1、すみません。トイレいいですか？いいですよ。どうぞ。2、すみません。これいいですか？はい、いいですよ。どうぞ。3-1、すみません。質問いいですか？いいですよ。どうぞ。3-2、すみません。もう一度お願いします。いいですよ。Nah, untuk lebih mempermudah minasang mengerjakan tugas tadi, saya akan bahas dulu untuk artinya ya. Untuk kore ii desu ka, itu artinya adalah ya boleh, apakah boleh saya meminjam ini? Kemudian yang berikutnya itu adalah shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon artinya pertanyaan. Shitsumon ga arimasu ka artinya apakah ada pertanyaan? Kemudian yang terakhir itu adalah mo ichido onegai shimasu. Mo ichido artinya adalah sekali lagi. Onegai shimasu adalah minta tolong ya. Jadi mo ichido onegai shimasu, bolehkah saya minta tolong diulangi satu kali lagi. Ini ada latihan lagi minasang, harus banyak-banyak latihan ya. Latihannya ini adalah mengenai perintah yang sudah diucapkan oleh gurunya ya. Oke. Pada latihan yang ada di samping ini ada ya. Jadi sudah minasang tadi kan sudah mendengar, kemudian sudah sedikit saya jelaskan apa saja yang diartikan permintaan-permintaan izin tadi. Yang sekarang kita lihat, kita dengar yang pada D itu minasang silakan didengarkan terlebih dahulu. Nanti baru kita bahas. Nomor 1 ya. Nomor 1-nya aja kita bahas, sisanya minasang dikerjakan. Sekarang minasang dengarkan lagi apa yang diucapkan oleh native speaker. 1、先生、すみません。もう一度お願いします。いいですよ。1、エコさん、これいいですか？はい、どうぞ。3、すみません。トイレいいですか？はい、いいですよ。どうぞ。4、先生、質問いいですか？質問ですか？いいですよ。Nah, minasang tadi kan sudah mendengarkan ya dari materinya ini yang sudah ada gambarnya di sini. Jadi ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai yang sudah kita pelajari tadi, yaitu minta izin ya. Oke, sekarang saya akan bahas untuk yang nomor 1 saja contohnya. Sisanya minasang silakan dikerjakan nanti pada tugas. Oke, yang pertama lihat juga pada slide yang ada di samping saya. Dia mengucapkan tadi apa, sensei? Mo ichido onegai shimasu. Kemudian dijawab sama senseinya, ii desho, dia bilang. Jadi di mana dari gambar A, B, C, dan D, yang manakah yang menunjukkan gambaran bahwa
orang tadi moichido onegai shimasu, meminta ulang sekali lagi. Maka yang mana? Yang betul adalah bagian yang D. Ya, betul, karena gambarnya adalah sekali lagi. Jadi meminta senseinya atau ibu gurunya untuk mengulangi satu kali lagi. Oke, minasang, dari tadi kita sudah mempelajari. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, materinya yang pertama itu adalah kesimpulannya adalah kita sudah mengenal adanya namanya salam formal dan informal. Informal tadi yang bisa digunakan dari sesama teman ya, tidak bisa digunakan kepada guru. Contohnya adalah ohayo, itu adalah informal, sementara formalnya adalah ohayo gozaimasu. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari berbagai instruksi guru di dalam kelas. Contohnya adalah kite kudasai, yang artinya adalah meminta untuk mendengarkan. Contoh lainnya adalah kaite kudasai, meminta seseorang untuk menulis. Kemudian yang terakhir, kita sudah mempelajari juga permintaan meminta izin. Contohnya adalah sensei sumimasen toire ii desu ka? Bolehkah saya pergi ke toilet? Begitu ya untuk kesimpulannya. Dan ada tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah salam untuk formal dan informal. Yang kedua adalah instruksi di dalam kelas, dan yang terakhir ketiga adalah meminta izin kepada guru. Oke, minasang, untuk latihannya nanti ada saya upload di e-learningnya SMA Negeri 1 Taliwang. Silahkan dikerjakan, jadi harus wajib menonton. Kalau nggak nonton, maka kalian nanti tidak akan bisa memahami dan juga mengerjakan tugas. Oke, minasang, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa untuk di subscribe dan wajib nonton ya. Kalau nggak nonton itu nanti kalian tidak akan memahami. Oke, saya akhiri. Minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konbanwa, jamata.